Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jumarni dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 13. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar kinestetik. Namun, sebelum kita membahas tentang gaya belajar kinestetik lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu gaya belajar. Jadi, gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Terdiri dari 4 kombinasi tipe gaya belajar, yaitu aktif dan reflektif, intuitif dan sensorik, visual dan verbal, dan sekuensial dan global. Gaya berpikir adalah cara setiap individu mengatur dan mengolah informasi. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang belajar sambil praktek, dan ada pula yang lebih suka belajar cukup dengan membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain. Maka dari itu, agar memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Karena ini akan membantu kita, apalagi buat yang masih bingung cara belajar yang tepat. Gaya belajar seperti apa saja sih yang bisa kita gunakan? Ternyata gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itu sebabnya orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai artistik seperti perpaduan warna dan lainnya. Nah, yang kedua adalah gaya belajar auditory. Untuk gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu tipe auditory. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe ini biasanya tidak betah berdiam terlalu lama di kelas. Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu: pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerak tubuh. Dan yang kelima, yaitu menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Adapun cara belajar dan media pembelajarannya yaitu: pertama, mempraktikkan yang dipelajari atau melakukan eksperimen. Kedua, memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang memerlukan bantuan media. Dan yang ketiga yaitu belajar sambil melibatkan gerakan seperti menjentikkan jari atau berjalan. Adapun kendala yang dihadapi oleh tipe belajar kinestetik yaitu biasanya anak cenderung tidak bisa diam. Anak dengan gaya belajar seperti ini tidak bisa belajar di sekolah-sekolah yang bergaya konvensional di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Anak akan lebih cocok dan berkembang bila di sekolah dengan sistem active learning,
di mana anak banyak terlibat dalam proses belajar. Dari ketiga gaya belajar yang saya jelaskan tadi, saya pribadi merasa lebih cocok dengan gaya belajar kinestetik karena saya merasa lebih mudah memahami dan mempelajari sesuatu apabila saya mempraktikkannya secara langsung. Tetapi perlu diingat, karakteristik setiap orang itu berbeda-beda. Jadi bisa saja gaya belajarmu adalah perpaduan dari dua atau lebih gaya belajar. Apapun gaya belajar dan media pembelajaran yang digunakan, yang terpenting adalah kamu menyukai proses belajar yang dilakukan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.